Apa sih pengertian dari lembaga tinggi negara itu? Nah, untuk artinya adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tahu nggak sih kalian bahwa lembaga tinggi negara ada yang sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yalza. Selanjutnya, struktur lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum amandemen merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas atau setara dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum amandemen merupakan lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR sendiri adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh dia saja. Mahkamah Agung bersifat mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK yang berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA berfungsi memberikan masukan atau pertimbangan kepada Presiden. Struktur lembaga negara sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen, kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, BPK, MA atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, di mana mereka di bawah Undang-Undang Dasar 1945. MPR hanya berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar saja, melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai Undang-Undang. Fungsi MPR terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Dan yang kedua, yaitu sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Nah, selanjutnya fungsi DPR itu terbagi menjadi tiga. Ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk fungsi legislasi, yaitu menyusun program legislasi nasional atau bisa disebut prolegnas, serta menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu memberi persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUU, APBN, serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya, fungsi MA atau Mahkamah Agung. Ada fungsi peradilan, yaitu membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua, fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama, berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengatur perkara. Selanjutnya, fungsi mengatur, yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan sebagai kelancaran penyelenggaraan peradilan. Selanjutnya, fungsi administratif, yaitu berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Selanjutnya, fungsi lainnya. Kemudian, fungsi MK atau Mahkamah Konstitusi, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat akan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Yang terakhir yaitu fungsi dari KY atau Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pasal-pasal yang mengatur pada Lembaga Tinggi Negara Indonesia. Sebelum amandemen lembaga tertinggi di Indonesia yaitu MPR, dan setelah diamandemen, MPR bukanlah lagi menjadi lembaga tertinggi di Indonesia, melainkan lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 bab kedua tentang MPR, pasal 2 dan pasal 3. DPR diatur dalam UUD 1945 bab ke-7 dan DPD diatur dalam UUD 1945 bab ke-7A. Selanjutnya, MA, MK, dan KY memegang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam bab 9. MA pada pasal 24A, MK pada pasal 24C, dan KY pada pasal 24B. Tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Tugas dan wewenang DPR. Yang pertama, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Yang kedua, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang ketiga, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Yang keempat, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
Tugas dan wewenang MA. Yang pertama, fungsi peradilan. MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua, fungsi mengatur. MA dapat membuat peraturan acara sendiri jika dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur di undang-undang. Yang ketiga, fungsi administratif. MA berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Tugas dan wewenang MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Tugas yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Wewenang yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung.